Apa kabar dengan kasus dugaan skandal akademik yang terjadi baru-baru ini? Dalam video-video sebelumnya, kita telah membedah dugaan penggunaan AI tingkat tinggi yang dilakukan oleh sindikat ini untuk memfabrikasi data riset. Nah, kali ini kita akan melihat update terbaru dari netizen yang mengungkap fakta yang jauh lebih menyesakkan dada. Kita akan melihat rekam jejak kelompok oknum ini di era sebelum AI populer. Dan kemudian kita akan melihat juga bukti-bukti afiliasi kampus fiktif yang mereka karang dan gunakan. Selanjutnya, kita juga akan melihat bukti-bukti pengakuan dosa langsung dari terduga. Dan terakhir, Bapak Ibu, saya juga akan memberikan pandangan khusus ya dari kacamata sebagai seorang peneliti terkait dengan tragedi etika ini. Mari kita bedah semuanya dengan kepala dingin dan selalu ingat, kita harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sebelum kita masuk ke bukti-bukti baru, bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke kanal ini, saya kasih sedikit rekap ya tentang kasus ini. Singkatnya begini, ekosistem akademik kita sedang dihebohkan oleh dugaan skandal pemalsuan riset yang dilakukan secara terorganisir oleh sekelompok oknum asal Indonesia. Modusnya ini sangat rapi. Mereka diduga kuat memfabrikasi data penelitian medis, mencatut nama puluhan akademisi lain tanpa izin, hingga mengarang afiliasi kampus fiktif. Tujuannya disinyalir kuat demi memburu travel grant atau dana perjalanan gratis ke berbagai konferensi bergengsi di luar negeri. Nah, bukti-bukti krusial seperti anomali data di PD Dikti, ancaman somasi dari pihak kampus, hingga bantahan beasiswa dari pihak Eropa sudah kita bahas tuntas ya. Jadi pastikan kalian menonton video part 1 hingga part 3 di kanal ini agar mendapat konteks yang utuh. Linknya ada di deskripsi. Dan selain itu, pastikan sudah klik tombol subscribe supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan notifikasi. Dan mohon bagikan video ini supaya orang lain juga mendapatkan informasi yang sama. Dan kita semua belajar sama-sama supaya hal yang serupa tidak terulang di kemudian hari. Sekarang mari kita masuk ke teman terbaru. Sebuah investigasi viral dari netizen dengan nama akun threads-nya Mamat Sedunia membeberkan bahwa rekam jejak oknum RF dan timnya diduga sudah bermasalah sejak periode 2018 hingga awal 2023. Apa yang mereka temukan? Ditemukan setidaknya ada 21 karya yang terindikasi merupakan hasil repackaging atau plagiasi dari skripsi dan jurnal berbahasa Indonesia milik orang lain. Karya lokal tersebut diduga diterjemahkan mentah-mentah ke dalam bahasa Inggris. Lalu kemudian apa? Disubmitlah ke konferensi-konferensi internasional. Mari kita perhatikan beberapa contoh ya. Coba lihat abstrak untuk Riken CBD Symposium 2018 di Jepang. Judulnya tentang model matematika produksi sel darah. Jika disandingkan, judul beserta parameternya tampak seperti terjemahan literal dari skripsi seorang mahasiswa UN karya Ambarsari A pada tahun 2013. Berikutnya apa? Perhatikan juga abstrak konferensi bedah KTRD 2020 ini. Judul, objek, dan metode recurrent neural network-nya sama persis dengan skripsi mahasiswa S1 dari Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014. Dugaan pencurian kekayaan intelektual ini diduga sangat masif karena juga menyasar karya dari Universitas Brawijaya, Universitas Sumatera Utara, hingga Universitas Mercu Buana. Lalu muncul mungkin pertanyaan dari banyak orang ya, bagaimana karya-karya ini bisa lolos dari pengawasan ketat reviewer dunia, dan termasuk kamu-kamu yang mungkin menuliskan pertanyaan ini di kolom komentar video sebelumnya ya. Nah begini, mereka diduga memanfaatkan sistem blind review dengan hanya mengirimkan abstrak pendek. Di lokasi konferensi, mereka menggunakan trik yang cukup licik, yaitu trik poster A4. Alih-alih membawa poster besar ukuran A0, itu biasanya standar ya, standar konferensi, mereka membawa poster seukuran kertas HVS biasa dengan alasan posternya ketinggalan di pesawat dan lain-lain. Trik ini disinyalir agar gambar atau data yang difabrikasi tidak terlihat pecah dan sulit diinvestigasi dari dekat oleh peserta lain. Karena satu orang biasanya hanya mendapat satu kuota dana travel grant, diduga komplotan ini membombardir konferensi dengan 5 hingga 19 judul sekaligus dengan mencatut puluhan nama akademisi lain. Dan yang luar biasa nekat, mereka mengarang afiliasi fiktif untuk nama-nama yang dicatut tersebut. Melihat banyaknya nama yang terseret, mungkin ada yang bertanya-tanya, jangan-jangan nama-nama yang mirip-mirip itu cuma kebetulan, cocok logi mungkin? Apakah ini cuma cocok logi netizen atau para korban hanya asal menuduh? Jawabannya ini bukan soal tuduhan sepihak. Kita memiliki bukti pengakuan langsung dari terduga pelaku utama,
yaitu saudara P. Mari kita ambil contoh ya, 2 kasus korban utamanya. Pertama, korban berinisial AKS. Saudari AKS telah merilis surat pernyataan sikap dan klarifikasi karena namanya dicatut di setidaknya 19 poster dan abstrak. Di dokumen abstrak ICK-SH 2026, saudari AKS dicantumkan dengan afiliasi Industrial and Financial Science Center, Institut Teknologi Bandung. Dan didapuk sebagai penulis utama riset margin bedah onkologi perut. Padahal AKS ini bukan pakar bedah onkologi. Untuk membuktikan bahwa ia tidak asal menuduh, saudari AKS mengkonfirmasi bahwa ia telah menerima video klarifikasi dan permintaan maaf secara langsung dari saudara P. Yang kedua, korban berinisial AS yang namanya dicatut untuk kongres di Denmark, Korea, hingga Jepang. Di salah satu karya, AS ditulis berafiliasi dengan School of Bioinformatics Engineering Telkom University Purwokerto. AS menegaskan fakultas itu tidak pernah ada dan bukti yang dikantongi AS jauh lebih kuat secara hukum. Sebagai respon atas desakan korban AS, beredarlah surat pernyataan maaf dan pengakuan pertanggungjawaban yang ditandatangani langsung oleh terduga pelaku, yaitu saudara P di atas materai. Mari kita bedah surat yang sangat krusial ini ya. Jadi tidak ada lagi yang bilang ini cocok logi doang. Pada poin pertama, saudari P secara eksplisit menuliskan bahwa ia telah mencantumkan nama saudari AS tanpa persetujuan dan tanpa konfirmasi. Pada poin ketiga, saudari P menegaskan bahwa AS sama sekali tidak terlibat dalam penyusunan, pendaftaran, maupun korespondensi karya-karya tersebut. Kemudian, pada poin keenam, saudara P mengakui bahwa tindakannya tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam etika akademik. Nah, dengan adanya bukti video pengakuan yang diterima saudari AKS dan surat hukum bermaterai yang diterima oleh saudari AS, argumen bahwa ini hanya cocok logi otomatis gugur ya. Praktik pencurian identitas ini adalah tindakan sadar dan nyata. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, sebagai seorang peneliti, melihat seluruh tumpukan dokumen ini membuat saya merasa perlu untuk memberikan beberapa catatannya. Kasus ini bukan sekedar pelanggaran administratif biasa. Ini adalah tamparan keras bagi 2 pilar utama kita. Apa itu? Yang pertama, etika penelitian. Dan yang kedua, etika peneliti. Terkait etika penelitian, Bapak Ibu semuanya, jantung dari ilmu pengetahuan adalah kejujuran data. Sekali lagi, jantung dari ilmu pengetahuan adalah kejujuran data. Praktik dugaan plagiasi dengan menerjemahkan skripsi mahasiswa lokal atau memfabrikasi data klinis adalah sebuah scientific misconduct yang sangat fatal. Literatur medis digunakan sebagai rujukan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Jika datanya palsu, arah penelitian kesehatan global di masa depan ini bisa terancam. Berikutnya apa? Ini terkait dengan etika peneliti. Mencatut nama orang lain tanpa izin atau disebut ghost authorship melanggar prinsip dasar informed consent. Mengarang afiliasi fiktif di institusi terkemuka adalah sebuah bentuk penipuan yang nyata. Etika mewajibkan kita untuk bertanggung jawab penuh atas setiap baris kalimat yang kita terbitkan. Itulah makanya peneliti itu sangat hati-hati, baik itu dalam berkata-kata maupun dalam menuliskan hasil karyanya. Namun di tengah kemelut ini, saya ingin mengingatkan kita semua, kasus ini adalah sebuah anomali. Jangan sampai nilai setitik merusak susu sebelanga. Masih ada puluhan ribu peneliti, dosen, dan mahasiswa Indonesia yang berjuang keras di laboratorium demi kemajuan sains murni dengan integritas. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita juga wajib memegang teguh asas praduga tak bersalah. Biarlah Komite Etik Kampus, lembaga pemberi beasiswa, dan pihak kepolisian yang melakukan audit menyeluruh dan menjatuhkan sanksi yang terukur. Jadi ketika ada Bapak Ibu yang mengatakan untuk menyampaikan apa opsi-opsi yang paling tepat untuk mereka yang melakukan pelanggaran ini, mari kita bersabar. Kita tunggu pihak yang berwenang untuk menentukan jenis hukuman apa yang pantas diterima oleh pelaku. Tugas kita di sini bukanlah menghakimi. Itulah makanya saya bilang kita kedepankan asas praduga tak bersalah. Tugas kita di sini hanyalah mengawal transparansinya, bukan menjadi hakim jalanan yang melakukan cyberbullying. Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik balik pembenahan besar-besaran ekosistem riset kita di Indonesia. Supaya apa? Agar celah perburuan publikasi dan travel grant yang manipulatif bisa segera ditutup. Dan tentu saja kita tidak mau menghabiskan energi kita untuk membahas kasus ini terus-menerus ya. Kita akan menutup rangkaian panjang kasus ini dengan melihat aspek hukum cyber ya, yang undang-undang ITE dan psikologi masa netizen. Itu akan kita bahas pada video berikutnya. Dan yang paling penting sebagai dukungan pada kanal yang baru ini,
Tuliskanlah dukungan kalian untuk para korban dengan bahasa yang santun di kolom komentar. Tetap semangat meneliti dengan jujur dan salam integritas.